kadang-kadang ya mungkin karena faktor riba juga kali Pak. Itu cenderung kita gaya hidupnya cenderung agak lupa gitu. Sehingga kita mampunya satu beli dua, mampunya dua beli tiga. Sementara yang kemarin itu belum selesai. Padahal cicilan belum beres. Belum beres, ya kan? Karena ingin memotivasi orang, ya kan? Tapi sebenarnya itu apa ya? Ada hal yang disembunyikan. Nah, itu yang kebanyakan leader-leader sebenarnya itu berbohong ya. Berbohong, ya. Berbisnis dengan membohongi orang lain, tidak jujur. Endingnya parah. Endingnya parah pasti. Parah. Iya. Dan Bang Rio ngerasain. Saya merasakan. Gitu. Rumah terjual. Terjual. Ruko hampir ditarik. Hampir ya? Hampir ditarik. Kenapa nggak jadi ditarik? Ya karena ada PT BES. Welcome to BES Podcast, Go Berkah No Riba. Alhamdulillah hari ini saya kehadiran tamu yang luar biasa, ya spesial. Beliau dari Bintaro, peraih reward 10 motor cash, 8 mock cash, 8 big mock cash, dan 2 luxury 1 miliar. Assalamualaikum Bang Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kapten Nur. Luar biasa pada kesempatan hari ini saya diundang khusus nih dalam acara podcastnya BES Podcast ya. Iya. Nah, ini luar biasa. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah masih sehat-sehat Bang Rio ya. Alhamdulillah. Omset masih sehat Bang Rio? Alhamdulillah, malah meningkat. Meningkat ya. Covid tetap meningkat. Tetap meningkat. Ada sesuatu yang luar biasa kan? Luar biasa. Katanya udah buat rumah 3 miliar. Alhamdulillah. Berkat usaha ini dengan wasilah PT BES ya. Alhamdulillah dapat itu. Dan luar biasanya rumahnya cash Pak. Cash ya? Cash ini yang luar biasa. Di Bintaro? Bintaro. Alhamdulillah. Ramai terus ya? Ramai, di rumah ramai terus. Hampir tiap minggu tuh 2-3 kali acara di rumah. Iya. Selalu datang ke rumah gitu ya, pengen lihat bukti orang sukses ya. Karena selama ini banyak orang mungkin nggak percaya ya, apakah dari bisnis seperti ini tuh bisa sukses ya. Iya, betul. Karena kalau orang lihat fakta, orang jadi yakin Pak. Yakinkan usaha ini gitu. Bang Rio ini sendiri sebenarnya dulunya usahanya apa Bang Rio? Sebelum kenal bisnis MLM? MLM, iya. Dulu saya tamat sekolah, saya langsung ke Jakarta, ikut kakak sepupu. Saya dulu usaha kacamata Pak, optik. Kebetulan kakak sepupu saya buka optik, saya jualan kacamata. Jualan kacamata. Lalu kenal MLM gimana tuh Bang Rio? Dan kenapa bisa terjun ke MLM akhirnya gitu? Gitu ya. Masalahnya di saat zaman itu ada krisis gitu. Sehingga banyak tagihan saya yang macet. Karena tagihan kacamata macet, otomatis yang mau masuk barang, otomatis saya nggak bisa bayar kan. Nah, masalahnya orang yang punya stok barang ini dia nggak peduli. Nah, itulah bisnis konvensional. Kadang-kadang kendalanya banyak problem yang kita harus hadapi gitu. Akhirnya saya waktu itu sakit asam urat dulu. Asam urat? Asam urat. Nah, saya dikenalkan sebuah produk oleh orang yang luar biasa. Itu guru saya yang menjerumuskan di bisnis ini, namanya Pak Hasan Basori. Itu pertama kali kenal MLM? MLM, iya. Itu tahu nggak kalau MLM? Nggak tahu. Saya pengen sembuh aja, karena 2 tahun saya sulit tidur. Karena mungkin karena tubuh saya kurang enak ya, karena dari kecil kan udah santan. Lalu Pak Hasan Basori mengenalkan saya bahwasanya ini produk bisnis jaringan. Di sini ada keuntungan katanya. Nah, di situ saya belajar. Itu awal mula kenal dunia MLM ya. Karena saya berawal dari mencoba produk, saya tawarkan ke orang, dia coba juga terasa bagus, enak kan, akhirnya dia pesan lagi. Nah, memang omset itu berangkat dari fungsi produk yang luar biasa. Dari manfaat produknya itu. Betul. Akhirnya saya dapat uang lumayan. Nah, masalahnya adalah waktu krisis itu harga barang naik. Karena produk MLM-nya bukan lokal. Bukan lokal, dari luar. Sehingga mempengaruhi harga. Nah, di saat harganya tuh naiknya mungkin kalau sedikit mungkin nggak masalah, tapi banyak Pak. Sehingga itu jaringan saya jadi goyang. Berarti ini catatan penting ya. Kalau kita ikut bisnis MLM dari luar, ini biasanya akan terjadi perubahan harga yang ini berpengaruh sekali. Yang sangat berpengaruh. Iya. Betul. Dan itu waktu itu akhirnya nggak jalan ya. Akhirnya ya jaringan saya rontok. Rontok, lama-kelamaan itu kantor sepi gitu. Akhirnya kita cari-cari lagi yang lain. Karena dasarnya kita coba di bisnis jaringan tuh enak uangnya, akhirnya
mencoba bisnis jaringan lain lagi. Hanya seneng sama Senang, bisnis jaringan bisnis ya. jaringan, gitu. Tapi akhirnya kan Bang Rio ini ya pengalamannya banyak banget dunia multi level marketing ya. Udah berapa multi level yang keluar masuk ya. Tapi kan sebenarnya nggak mau dong keluar masuk begitu. Ya sebenarnya pengennya lama dan sampai ke tujuan akhir gitu. Tapi masalahnya adalah produk multi level ini kadang-kadang karena produknya kebanyakan yang dikonsumsi pakai mulut, Pak. Istilahnya bukan produk yang seperti yang dibuang ke tanah atau dibuang ke mesin kendaraan itu kan habis terpakai. Kalau ini dikonsumsi mulut, kadang-kadang orang kalau udah sembuh udah selesai, dia nggak mau lagi minum produknya. Berarti tidak ada lagi pembelian ulang. Atau produknya beli paket banyak kita beli nggak habis kan, akhirnya numpuk di lemari. Itu membuat orang trauma dengan bisnis jaringan, Pak. Gitu. Akhirnya banyak orang trauma dengan bisnis jaringan atau MLM itu salah satunya. Salah satunya. Dan masalah lagi adalah ada expired date-nya, ada tanggal kadaluarsanya. Jadi kalau orang beli paket banyak nggak habis ya udah produk buang-buang. Gitu. Itu problem besar juga. Gitu. Ini yang saya lihat dari produk multi level. Nah, sebelum masuk ke PT Best nih, Bang Rio. Sekarang kan di PT Best mengalami keberkahan ya, kesuksesan, kenyamanan yang luar biasa kan. Sebelum masuk ke PT Best, kan Bang Rio ceritanya jatuh nih. Jatuh karena bisnis apa, Bang? Saya karena apa ya? Karena investasi, Pak. Sebelumnya main bisnis investasi. Iya, karena banyak ikut multi level produk. Ujung-ujungnya masalahnya bukan di kita, Pak. Selalu kadang-kadang perusahaan itu bikin aturan baru lah, harga naik lah, produknya terlambat datang lah misalnya kan. Nah itu berpengaruh ke jaringan. Akhirnya saya coba-coba tergiur dengan bisnis investasi. Karena skim cepat kaya lah gitu kan. Karena setiap orang kan pengen mudah dapat uang, kayanya cepat kan gitu. Nah tapi itu ternyata berbahaya juga. Berbahaya. Apalagi yang konsepnya riba. Nah sejak saya ikut bisnis itu tuh, saya mengalami hal yang luar biasa, di mana diancam orang, minta balikin uangnya segala macam. Sementara uangnya saya nggak makan, saya serahkan ke perusahaan. Nah, di bisnis investasi itu ya? Investasi, betul. Dulu kedoknya pulsa, Pak. Kedoknya pulsa. Tapi sebenarnya investasi. Iya, betul. Dari mana? Luar negeri juga? Luar negeri juga. Akhirnya saya trauma. Di situ saya niatkan kuat, ya Allah mudahkanlah saya temukan bisnis yang berkah. Karena banyak nggak penting, ternyata berkah itu penting. Banyak nggak penting, berkah lebih penting. Lebih penting. Akhirnya saya minta sama Allah, ya akhirnya ditemukanlah dengan yang sekarang saya jalanin ini, PT Best gitu. Ya alhamdulillah dimudahkan. Waktu Bang Rio nih menjalankan bisnis yang investasi tadi, kejatuhan tadi, itu mungkin bisa diceritakan Bang, seperti apa sih situasi keluarga Bang Rio nih atau kehidupannya? Kan sebelumnya mungkin sudah lumayan punya penghasilan, punya kehidupan yang lumayan lah ya. Kemudian tiba-tiba ada kasus tentang investasi tadi kan? Ya, betul. Itu sampai seperti apa Bang Rio? Ya, jadi saya cerita ini Pak. Bagaimana banyak leader-leader multi level di saat dia nol masuk ke sebuah multi level lalu dia berhasil Pak. Berhasil seiring waktu penghasilannya meningkat. Gaya hidupnya meningkat, betul ya? Gaya hidup meningkat, dia beli mobil mewah, rumah mewah. Tapi masalahnya kebanyakan multi level dengan motivasi sehingga mereka memaksa diri untuk beli hal-hal yang mereka sebenarnya belum mampu. Sebelumnya belum mampu, tapi kan ada motivasi untuk menggait orang, mempengaruhi orang lain, akhirnya dipaksakan. Dipaksakan untuk beli rumah, beli mobil yang misalnya mungkin mobilnya standar, tapi dia beli mobil yang lebih mahal. Tapi lagi-lagi adalah kredit, Pak. Bang Rio ngelakuin itu? Saya melakukan itu. Akhirnya gaya hidup meningkat. Kadang-kadang ya mungkin karena faktor riba juga kali, Pak. Itu cenderung kita gaya hidupnya cenderung agak lupa gitu. Sehingga kita beli mampunya satu beli dua, mampunya dua beli tiga. Sementara yang kemarinnya belum selesai. Padahal cicilan belum beres. Belum beres, ya kan? Karena ingin memotivasi orang, ya kan? Tapi sebenarnya itu apa ya? Ada hal yang disembunyikan. Nah, itu yang kebanyakan leader-leader sebenarnya itu berbohong ya. Berbohong, ya. Berbisnis dengan membohongi orang lain, tidak jujur. Endingnya parah. Endingnya parah pasti. Parah. Iya. Dan Bang Rio ngerasain. Saya merasakan. Gitu. Rumah terjual. Terjual. Ruko hampir ditarik.
Hampir ya. Hampir ditarik. Kenapa nggak jadi ditarik? Ya karena ada PT BES. Tertolong dari PT BES. PT BES. Karena saya suka dengan tagline Go Berkah No Ribanya. Jujur saya mengalami hal yang sangat luar biasa di mana semenjak saya niat kuat menjauhi riba itu Allah menurunkan kemudahan dan unlogic, tidak masuk akal. Setelah sadar maksudnya riba itu bahaya. Dan ya setelah sadar riba bahaya terus pengen memperbaiki. Ya, betul. Dimudahkan sama Allah ketemu jalan-jalan. Ya, betul. Nah, suatu ketika saya pernah ketemu dengan temannya owner kita, Pak Haji Febrian. Namanya Pak Eki. Dia cerita sama saya tanya tentang riba. Dia bilang sama saya, "Bang, kalau abang dimiskinkan karena harta riba, berarti Allah sayang sama abang. Supaya abang mengenal bahwasanya riba itu bahaya. Dan abang pasti habis. Ya pasti kan? habis. Pasti habis harta riba itu." Akhirnya saya tersadar, oh ya betul juga gitu. Dan dia juga pengalaman riba juga, Pak. Gitu. Tapi di situ diikhlaskan jadinya ya, karena ikhlas ya. Iya pasti dihabiskan dulu ya, sama betul. Allah ya. Iya betul. Nah, itu yang membuat saya begitu yakin di bisnis ini. Gitu. Jadi awal mula tertarik dengan slogannya, semboyannya yang Go Berkah No Riba itu ya. Riba, betul. Alhamdulillah, berarti sekarang rasanya gimana jalankan bisnis di PT BES? Nyaman, lega, nggak ada beban gitu, Pak. Emang dulu ada beban? Ya beban itu tadi ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, itu beban moral, Pak. Makanya banyak, Pak, leader multi level itu dia tadinya 0, meningkat penghasilan, gaya hidup berubah. Waktu gaya hidup berubah karena produknya tidak begitu menjual, otomatis omset akan ada jika ada motivasi. Tetap ada omset selama ada motivasinya. Ada brainwash, ada cuci otak. Sehingga omset meningkat. Masalahnya di saat motivasi berkurang, omset turun, Pak. Nah, leader ini karena omsetnya penghasilannya bertambah, gaya hidupnya naik. Waktu omset turun, gaya hidup nggak turun, Pak. Itu membuat dia memaksakan diri utang-utangan. Mempertahankan gaya hidup dia. Mempertahankan. Iya. Sementara utang yang kemarin belum lunas, utang lagi. Utang dibayar dengan utang, Pak. Maka ada istilah from zero to hero, back to zero. Iya. Saya ngalamin, Pak. Gitu. Makanya banyak pemain multi level itu trauma, Pak. Trauma. Nah, itu yang kebanyakan begitu. Ya, mungkin pengalaman saya pribadi ya, mungkin banyak leader yang lain mungkin beda pengalaman gitu. Bang Rio sekarang kan bisnis ini udah jalan ya, jaringannya besar, bahkan sudah ada di beberapa negara. Negara mana aja tuh, Bang? Pertama saya Malaysia, terus Thailand, saya kirim ke Thailand juga, Brunei, lalu kemarin Kenya, Maroko, sama Erbil, Kurdistan, itu ada tim saya juga di situ, sama Jeddah. Yang paling besar sementara di mana? Malaysia. Ya? Malaysia paling besar. Sama kemarin saya kirim ke Kanada, ada tim saya yang baru. Baru proses? Udah sampai barangnya di sana. Udah sampai barangnya. Iya. Nanti kita lagi minta ke manajemen untuk nanti kotaknya ada syarat-syarat ketentuan sesuai dengan berlaku di Kanada gitu. Ya. Berarti terbukti dong kalau produk di PT BES ini sebenarnya diterima di pasar ya? Iya, karena setelah mereka coba, memang mereka merasakan manfaat yang luar biasa. Tapi masih banyak loh, Bang, yang nyinyir loh sama produk, terutama Eco Racing kan? Ya, itu yang di luar yang berkembang apa? Produknya yang berkembang apa? Eco Racing. Bukan produk kesehatan gitu? Kalau di Malaysia ada produk kesehatan. Saya kirim kolagen juga, saya kirim lipstick juga. Ya, ke Malaysia itu banyak pesanan di sana. Yang paling banyak tetap Eco Racing. Eco Racing sama Eco Farming sekarang baru mulai. Sekarang Eco Farming ya. Pertanian, ya. Betul. Kalau menurut Abang tuh gimana tuh nanggepin orang yang masih apa ya, nyinyir dengan produk ini, padahal produk ini diterima loh sama bahkan di luar negeri mereka tertarik dengan produk ini gitu. Ya, biasa, Pak. Semakin tinggi pohon semakin kuat angin menerpanya. Itu biasa. Jadi ya kita lihatkan prestasi saja, Pak. Ya, tunjukkan prestasi aja. Prestasi saja. Karena kalau kita fokus kepada orang yang nyinyir, ya kita nanti terganggu ini cara menjalankan bisnis, jadi terganggu, fokus kita terganggu. Jadi saya nggak terlalu pikirkan itu. Saya fokus dengan tujuan saya, gitu. Selama ini baik, ya kan, bermanfaat orang lain ya jalan terus, gitu.
Nggak usah baper ya. Nggak usah baper, nggak usah baper. Bang Rio karakternya nggak baperan Nggak kan? baperan, nggak usah baper. Karena kalau bapernya untuk keluarga saya baperan, Pak. Untuk keluarga baper. Nah. Misalnya keluarga susah gitu ya. Itu membuat saya termotivasi lebih. Dan itu jadi motivasi Bang Rio saat jalanin di PT BES ya. Iya, betul. Jadi Ada cerita tentang keluarga mungkin yang Bang Rio inget yang membuat Bang Rio itu makin semangat gitu. ya saya dulu waktu banyak uang, ibu saya minta uang saya kirim. Waktu saya habis tertipu itu, Pak, dari investasi tadi, saya mengalami kehidupan yang paling mundur. Sampai saya jualan sate Padang, Pak. Jadi sempat jualan sate Padang dulu. Iya, sampai sebelum ekonomi saya jualan sate Padang. Di Mestik hari Minggu saya jualan di Senayan Susu Kedelai. Dan ada foto-fotonya ada. Itu saya dokumentasikan gitu. Karena udah mau gimana lagi ya habis tertipu itu. Itu tapi punya modal kan? Masih punya modal dong jualan sate Padang. Modal waktu itu ada mobil Trio saya jual, Pak. Oh, waktu itu punya mobil dijual. Iya, saya jual gitu. Jadi karena nggak ada pilihan kan, ya saya mencoba untuk usaha itulah karena itu yang saya bisa gitu kan. Karena kan memang orang Padang ya. Orang Padang ya. Jadi bisa jualan sate Padang. Iya. Ya. Gitu. Tapi setelah di PTBS enggak lagi? Enggak. Udah enggak mau lagi, Pak. Karena suatu ketika saya sebelum menjalankan PTBS saya ada waktu itu karyawan saya pulang lebaran haji, libur kan. Akhirnya terpaksa saya buat sate Padang itu, Pak. Jam 11 saya pulang, jam 11 saya tidur, jam 2 saya bangun, saya buat sate. Jam 7 pagi saya antar sate 700.000, Pak. Hanya berharap 700.000 karena waktu itu saya nggak punya uang. Dengan kesibukan jam yang begitu ya kerjanya, Ya. itu hanya berharap 700.000 keuntungan. Ya, enggak, transaksi Pak. Untungnya paling berapa? 300.000 paling. Oh. Saya buat pesanan sate, saya kerjakan karena asap sate, kurang istirahat, stres juga kan. Akhirnya saya terima uang, saya kasih istri saya. Jam 9 malamnya saya nggak bisa nafas, Pak. Karena mungkin kecapean tadi. Akhirnya saya datang ke rumah sakit, Pak, ditempel semua di sini, dikasih pil di bawah lidah. Pas bayar 2,5 juta, Pak. Satenya 700.000, bayar rumah sakitnya 2,5 juta. Di situ saya bilang, udah tutup aja satenya. Gitu. Pernah pengalaman begitu? Iya, ternyata tidak selalu bisnis lain juga mudah ya. Padahal kan itu kan dibilang bisnis real. Ya. Kadang-kadang MLM dibilang nggak real. Nggak real. Ya mungkin persepsi saja, Pak. Persepsi saja. Ya. Tapi perlahan masyarakat mulai paham ya. Dan apalagi PTBS termasuk mendobrak stigma negatif tentang bisnis jaringan. Karena dia memberikan hal yang nyata, produk yang bermanfaat, dan visi misi ownernya luar biasa. Ini yang dahsyat, Pak. Oh iya, apa nih yang Bang Rio lihat nih? Yang Bang Rio lihat dari PT BES sebenarnya? Menurut Bang Rio nih kelebihan mungkin ya dibandingkan Bang Rio udah berpengalaman menjalankan berbagai model bisnis multi level marketing. Ya. Nah sekarang Bang Rio ada di PT BES. Tapi bukan karena Bang Rio sekarang di PT BES nih. Maunya saya benar-benar apa yang Bang Rio rasakan perbedaan yang di PT BES ini sehingga bisa menjadi nilai jual dan Bang Rio sendiri semangat menjalankannya. Saya pertama karena produk. Pertama produknya. Produk. Sama seperti kisah awal saya ikut multilevel gara-gara produk. Gara-gara produk. Iya, saya orangnya sulit dimotivasi, Pak. Saya orangnya yang real aja gitu. Ya, saya coba produknya, memang terbukti itu pertama. Yang kedua, visi misi ownernya. Ya, ownernya punya visi bagaimana membantu orang terbebas dari hutang dan riba. Nah, itu visi yang luar biasa. Dan mungkin pertama saya lihat di perusahaan sebelumnya saya belum pernah dengar itu. Ya. Dan visi itu saya bawa ke teman-teman, ke Malaysia juga, ke negara-negara lain. Itu mereka senang gitu. Mereka kadang-kadang mereka punya banyak uang tapi mereka lebih senang dengan visinya. Bukan masalah bisnis, mungkin hasil sesuatu yang baik dapat hasil alhamdulillah begitu. Tapi intinya visi misi owner ini yang luar biasa. Gitu, Pak. Produk kemudian visi misi. Visi misi ya. Dan kemudian, tidak ada target sistem hangus, nggak ada. Selama ini orang trauma dengan multilevel adalah sistem hangus, Pak. Sistem target yang jika tidak tercapai hangus mulai dari nol lagi. Jadi biasanya MLM itu ada target.
Target ya. Target bulanan begitu ya. Ya. Kalau tidak tercapai ada yang hangus. Hangus, mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi dan Ya. itu biasanya di MLM begitu ya. Begitu. Dan itu di PTBS nggak ada. Nggak ada. Gitu. Makanya setiap orang mencapai tujuannya ya luar biasa, ada kebahagiaan tersendiri. Tidak hanya kita yang dapat, orang lain juga dapat gitu. Itu luar biasa. Karena kalau dengan target itu kan berarti hanya orang-orang tertentu yang memang bisa ditarget kan, yang bisa mencapai. Iya. Tertentu kan. Tertentu. Kalau orang yang agak slow gitu kan, yang agak lama, jadi nggak bisa dapat apa-apa dong. Iya. Benar Makanya sebagian kecil orang yang bisa berhasil di multi level karena mereka tidak punya kemampuan personal dalam hal mempengaruhi orang. Ya, banyak multi level itu yang berhasil itu adalah orang-orang yang ahli di panggung, Pak. Rata-rata yang ahli di panggung, Ahli membakar semangat orang. ngomongnya pinter, Ya kan, istilahnya barang sederhana pun bisa terjual banyak dengan cara dia mau menyampaikan. nggak penting barangnya apa, yang penting cara menyampaikannya. Gitu. Nah ini yang saya lihat berbeda dengan PTBS. PTBS sekarang muncul orang-orang baru dari konsep bisnis jaringan, di mana selama ini orang yang benci dengan multi level kenal PTBS mereka suka. Berarti ada sesuatu yang menarik, Pak. Menarik karena produk, karena visi misinya, ya kan? Karena tidak ada target yang harus dicapai, misalnya, maksudnya tidak ada sistem hangus gitu, Pak. Iya. Ya kan? Nah itu yang saya lihat. Makanya saya istilahnya tidak begitu ahli di panggung. Tapi kalau personal perorangan, Termasuk Bang Rio ya. Bang Rio ini kan mungkin jarang ya. Di panggung itu jarang banget. Jarang, saya memang tidak begitu biasa. Nah, saya cukup terwakili kemampuan saya di PTBS. Karena PTBS ini produknya lebih hebat dari mulut saya, Pak. Produknya lebih hebat dari mulut saya. Ya kan? Ya. Nah, itu faktor penentu, ya kan? Makanya orang yang berhasil di PTBS, orang-orang biasa pun bisa berhasil. Kenapa bisa berhasil? Karena kekuatan ingin merubah nasibnya lebih kuat. Kalau saya, kenapa saya kuat menjalankan usaha ini? Karena saya ingat orang-orang yang saya cintai. Jadi kalau saya ditolak orang di luar, saya ingat ibu saya ingat anak istri saya. Gitu, Pak. Ya kan? Tapi kebiasaan di multi level ya, itu memang biasanya kan selalu menjual background susah. Contoh nih mantan apa gitu kan. Ya. Emang umumnya MLM begitu kan. Nah, rata-rata yang mantan-mantan itu pun ngomongnya pinter kan. Kan biasanya ngomongnya pinter di MLM lain tuh. Iya, betul. Di PTBS ini mungkin ada juga semacam mantan tukang ojek atau mungkin mantan penjual apa. Tapi yang anehnya rata-rata nggak pinter ngomong. Di PTBS ini suksesnya itu pada nggak pinter ngomong. Kalau mungkin kita bisa bandingkan dulu teman-temannya Bang Rio di bisnis sebelumnya, kecanggihan ngomongnya sama leader PTBS ini jauh ya? Jauh Pak. Jauh. Kalau saya lihat PTBS ini lebih ke banyak ke teman saya bilang kepepet Pak, bukan kepepet, kepepet. Saking kepepetnya tuh. Jadi menjalankan usaha ini karena nggak ada pilihan Pak. Pertama nggak ada pilihan. Kedua kendaraannya memang tepat. Ya, kadang-kadang kita nggak ada pilihan, kita memaksakan diri di kendaraan yang tidak tepat misalnya. Ya capek Pak. Ujung-ujungnya pindah lagi, coba lagi yang lain begitu. Ini karena memang kendaraannya yang luar biasa. Gitu. Ya, yaitu fakta ya. Fakta bahwa ternyata tidak selalu kita sukses di multi level itu harus pintar, harus lihai berbicara. Terutama dibuktikan itu lebih banyak di PTBS. Lebih banyak di PTBS, orang-orang yang biasa. Orang-orang yang biasa. Karena kalau untuk ahli bicara itu kan ahli memotivasi orang kan seiring jalan, seiring waktu ya, itu kita bisa belajar lah gitu. Tapi kan PTBS dalam waktu yang sangat singkat, orang-orang rata-rata di sini cuma setahun ya, sudah bisa mewujudkan impiannya. Rata-rata gitu. Gitu, Pak. Kemudian tentang balik ke stigma negatif nih, kan masih banyak orang nih masih berpikir adanya stigma negatif tentang bisnis multi level marketing. Ya, menurut Bang Rio gimana nih dengan adanya stigma negatif itu? Ya itu tadi karena pintar mengemas tadi Pak, sesuatu yang disembunyikan lama-lama kan tahu Pak, masyarakat juga tahu sekarang
ibaratnya seiring waktu dari zaman dulu multi level, orang kalau dengar multi level itu udah antipati Pak. Berarti ada sesuatu yang salah. Salahnya apa? Mungkin produknya terlalu dijualnya berlebihan, over claim lah misalnya. Atau targetnya sistem angus, ya kan? Tapi stigma itu didobrak oleh PTBS, ya kan? Faktanya ya orang-orang biasa bisa berhasil di PTBS karena memang produk dan sistemnya mudah. Itu tidak bisa dipungkiri, memang faktanya begitu, gitu Pak. Jadi faktanya memang rata-rata MLM terdahulu justru membuat stigma itu makin kuat ya. Tapi sekarang berhasil didobrak dengan PTBS bahwa ya nggak seperti itu MLM gitu kan? Betul. Jadi PTBS mulai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap multi level mulai meningkat. Mulai meningkat sekarang. Ya, apalagi sekarang pemerintah di masa COVID ini banyak perusahaan tumbang, Pak. Tapi PTBS tumbuh, Pak. Tiap hari bagi-bagi reward, luar biasa kan? Nah, itu penting untuk menjadi pertanyaan besar bagi kita semua bahwa di saat COVID pun kita tumbuh pesat. Berarti bagus berarti kan? Gitu. Iya. Memang sekarang ini situasi COVID banyak perusahaan itu pada tumbang. Ekonomi melemah lah ya mereka. Banyak orang juga lagi kesusahan, butuh peluang. Ya, betul. Dan PTBS ini ternyata di situasi COVID dia tidak turun ya, malah meningkat terus. Betul. Bang Rio, perkembangan di COVID ini meningkat atau turun? Meningkat. Saya aja yang dapat reward di masa COVID ini banyak. Justru di masa COVID mereka pada dapat reward. Iya, karena gini Pak, saya melihat ya di masa COVID ini saya survei pasar ya, artinya saya ketemu tukang AC. Tukang AC ini cerita sama saya. Pas ketemu saya, Pak, Bapak bongkar-bongkar AC dari mana? Oh, dari rumah itu. Dia punya AC 5, sekarang tinggal 1 Pak AC-nya, 4 udah dijual. Untuk mempertahankan cicilan Pak. Karena dia masih berharap cicilannya masih bisa COVID ini cepat berlalu dan bisa melanjutkan mungkin cicilan ribanya atau apa kan. Artinya orang yang tadinya punya banyak uang sekarang miskin mendadak. Jadi muncul sekarang orang miskin baru dari kalangan orang-orang yang memang tadinya punya penghasilan besar. Tapi karena COVID ini semua tumbang, Pak. Gitu. Sehingga banyak orang yang sekarang mulai melirik bisnis seperti PTBS ini. Ya kan? Sekarang berarti masyarakat sudah mulai terbuka ya. Terbuka. Dan mereka tahu sekarang udah pintar bisa membedakan mana konsep bisnis yang memang mudah dikerjakan. Betul. Nah, contoh misalnya ini, kemarin ada seorang pembantu rumah tangga, dia cerita tentang majikannya. Dulu majikannya dia cerita, dulu si bapak sampai berikan gaji saya sampai 2 kali sebulan, sampai dia lupa karena dia ngasih begitu aja karena uangnya banyak. Tapi sekarang bapak katanya, kalau saya disuruh belanja sesuatu di luar, itu kembalian 3.000 aja ditanya Pak. Terbayang nggak? Kita nggak pernah menyangka kondisi begini, orang yang tadinya kaya besar, punya banyak uang, tiba-tiba miskin mendadak. Muncul orang miskin baru Pak. Dan itu pasar prospeknya PTBS. Karena produk kita pertanian nggak kenal COVID Pak. Penghematan nggak kenal COVID. Penghematan bahan bakar contoh. Orang sekaya apapun kalau diceritakan tentang penghematan pasti mau. Betul nggak? Iya betul. Nah itu, jadi produk kita memang produk yang dasar lah, basic bagi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Ya kalau petani nggak peduli COVID Pak, dia paling temannya tumbuh-tumbuhan kan, sawah atau apa kan, gak ada orang di sawah kan gitu. Nah strategi nih, bagaimana cara Bang Rio? Nah ini penting biar mitra-mitra tahu bahwa Bang Rio ini punya jaringan besar, ya bahkan bisa sampai luar negeri. Awal memulainya seperti apa ya? Bagaimana strategi Bang Rio melakukan bisnis ini? Nah, meyakinkan orang itu seperti apa caranya? Kok bisa jaringannya bisa berkembang pesat gitu kan? Ya, pertama keyakinan diri sendiri. Keyakinan diri sendiri. Ya, meyakinkan diri sendiri dengan produk yang ada di PTBS. Jadi pertama Bang Rio harus meyakinkan diri sendiri dengan produk PTBS dulu. Iya, baru saya percaya diri untuk menawarkan kepada orang lain. Dengan cara dipakai. Ya, dipakai. Kalau kita nggak pakai gimana mau cerita sama orang? Sangat sulit closingnya. Setelah saya coba,
saya percaya diri itu dari cara saya presentasi dengan kepercayaan diri saya yang tinggi, itu dari mimik saya, dari gerakan tubuh saya, itu mereka, oh ini boleh juga nih, ya kan? Itu mempengaruhi calon customer kita, Pak. Saya ketemu teman, ini peluang luar biasa, bukti udah banyak. Kamu mau nggak kita garap proyek ini yuk? Kalau oke, yuk kita garap. Kalau enggak, lupakan aja. Kita nggak usah cerita bisnis. Jangan buang waktu kepada orang yang tidak mau. Fokuslah kepada orang yang mau, Pak. Gitu. Bang Rio sendiri waktu awal dikenalkan bisnis ini, Ya. langsung pakai produknya? Langsung pakai produk. Saya coba Jakarta Bandung. Irit memang. Teman saya bilang ini apa nih Rio? Nuklir ya katanya. Enggak, saya bilang ini. Sebelum join pakai nggak? Sebelum join? Sebelum join dikasih saudara saya pakai. Saya merasakan hal yang berbeda di mobil saya. Kayaknya saya di tol itu saya paling kencang, Pak. Kayaknya bawahnya. Padahal belum join ya? Belum join tuh. Tapi pilnya udah ditaruh di samping mobil saya. Karena dia nyuruhnya juga ogah-ogahan. Pakai aja tuh, coba nih bagus katanya kan. Nah, saya coba-coba aja. Iseng pakai ya? Iseng pakai aja. Tapi saya merasakan sesuatu yang agak berbeda di mobil saya. Kok tenaganya jos banget gitu. Powernya luar biasa. Dan setelah saya coba ke Bandung pertama kali, di situ saya, oh ini berarti ini luar biasa produknya nih. Nah, di situ saya mulai pasarkan dari video tadi saya sebar ke teman-teman. Video testimoni pribadi. Dashboard. Ya. Iya, dashboard ya. Dashboard video di mobil itu. Di mobil, betul. Itu. Saya sampai di Bandung, saya videokan lagi kilometernya berapa, saya videokan. Bahan bakar saya turunnya hanya mili. Jadi modal awal ngelakuinnya begitu ya di bisnis ini. Iya. Sehingga saya percaya diri. Lah mau nggak Irit? Nah, dia coba, memang terasa. Pernah suatu ketika teman saya suruh pakai produk, dia tertawakan saya. Apa produk kecil begini bisa mengirit? Udah pakai aja saya bilang. Saya bilang harga berapa? 25.000. Boleh nggak harga modal katanya? Istilahnya diskon dong, saya kasih harga 20.000 tuh kan. Udah dipakai sama dia. 3 hari setelahnya dia datang lagi. Tolong dong kasih lagi pil buat bikin saya semangat. Pil apa saya bilang? Itu pil buat mobil saya katanya. Oh itu ya udah. Gitu. Jadi memang mereka merasakan. Saya coba di Malaysia juga sama. Nih saya coba supir taksi. Dia coba, wah terasa enak. Ringan mobilnya. Itu kan cuma berapa kilo saja mobilnya jalan, Pak. Gitu. Memang terbukti. Jadi Bang Rio selama ini ngembangin dengan cara menceritakan produk aja. Iya, betul. Menceritakan. Terus saya pilih orang-orang yang benar-benar mau. Karena pengalaman di multi level, saya bisa tahu saya lihat aja orangnya, saya bisa tahu ini orang mau atau tidak. Kadang-kadang orang udah nggak mau, masih ngotot aja itu. Nah, saya nggak mau begitu. Saya lihat orang, karena dari pengalaman tadi, dari jam terbang itu kita bisa tahu orangnya mau atau tidak. Nah makanya teman-teman semua kalau menjalankan usaha ini, ya mungkin pertama brutal dulu, Pak. Brutal itu tawarin aja. Lama-lama kan kita bisa dapat pengalaman, ditolak orang, dicemooh orang, dimarahin orang. Itu kita bisa tahu di mana orang mulai marah saja kita udah bisa ngerem itu. Jangan terlalu frontal atau terlalu maksimal. Udah orang ini nggak mau ya, udah nggak usah. Gitu, cari yang lain. Nggak ada baperan, Pak. Karena ada orang ditolak orang sedih sampai dibawa ke rumah, nggak bisa tidur kan. Saya enggak, saya udah lupakan ya. Lupakan aja. Kita fokus aja gitu. Nah, jam terbangnya udah banyak. Ya, mungkin dulu awal-awal sering ditolak orang, Pak. Nah, jadi udah biasa gitu. Iya. Gitu. Nah, itu menarik sekali, Bang Rio. Saya pengen tanya lebih detail nih. Dapat reward pertama atau awal-awal itu berapa lama? Coba reward. 3 minggu, Pak. 3 minggu dapat? 2 motor. 2 motor, 3 minggu ya? Iya, itu modalnya pinjam uang teman, Pak. Modal join? Modal join, saya pinjam uang teman istri saya. Karena saya yakin ini bisnis luar biasa ini. Ya kan? Saya janji 2 bulan, 1 bulan lunas. Semangat sekali kan? Karena kalau bisnis ini, kalau saya beli 1 paket, saya bilang, wah ini nggak serius. Saya tawarkan 1 paket, yang pesan 3 paket, saya kan harus ambil lagi barangnya. Ya kan? Itu kan jadi terkendala bisnisnya. Mending kita ambil produk banyak sekaligus, terus kita terjun lapangan, supaya bisa bawa produk banyak. Produk betul. Karena kalau di saat orang pesan, uang kita ambil, barang nanti ya Pak, itu biasanya agak beban moral. Gitu. Jadi kalau uangnya mana, ini barang. Ya, jadi akadnya jelas Pak. Ini juga menjadi tips ya, tips dalam berbisnis bahwa kita harus menyediakan barang.
jangan nunggu orang order baru kita order lagi ke perusahaan. Itu bikin lama. Bikin lama. Makanya menentukan untuk belanja dengan pilihan yang gede atau yang tepat itu penting. Penting gitu. Karena kenapa saya sama teman-teman saya yakinkan bahwa produk ini tidak ada kadaluarsa. Itu penting, Pak. Saya dulu ikut bisnis jaringan, rata-rata produknya itu ada masa kadaluarsa. Itu kalau kita ajak orang, dia nggak mampu jual dalam 6 bulan atau 1 tahun, sementara kadaluarsa 2 tahun misalnya, kita udah nggak enak hati, Pak. Itu mempengaruhi kita untuk meyakinkan orang atau kita mengajak orang untuk belanja besar. Maksa gitu ya, tapi dalam hati nggak tenang sebenarnya. Nggak tenang itu. Nanti karena pasti kalau nggak habis produknya expired. Nah, ujung-ujungnya apa? Pak, bantu jualin dong produk saya. Tapi di sini tenang ya. Tenang, karena nggak ada kadaluarsa. Saya pernah closing pertama saya stokis dari Bogor, Pak. Namanya Pak Ali. Itu belanja stokis sama saya. Cuma karena Pak Ali ini kerja di lepas pantai, minyak lepas pantai, dia terbang. Nggak pernah lagi hubungan saya sampai baru kemarin. Setelah Eco Farming keluar, heboh, dia telepon saya, Pak Rio, saya ada dengar produk Eco Farming bagus ya? Bagus, Pak, saya bilang. Luar biasa. Bapak kemana aja, saya bilang. Ya kan? Karena dia menghilang gitu saja. Saya telepon nggak bisa dihubungin. Boleh nggak Eco Racingnya saya tukar Eco Farming? Siap, saya bilang. Kirim barangnya. Bayangkan barang yang dia beli 2,5 tahun yang lalu, dia tukar minta Eco Farming sama saya. Setelah 2,5 tahun. Dan barangnya masih utuh. Karena nggak ada expired. Nggak ada expired. Nggak ada risiko, Pak. Itu satu kelebihan di PTBS. Iya, betul. Itu mempengaruhi saya untuk meyakinkan orang lain. Udah, ngapain takut? Ada uang, mau bisnis apa enggak? Mau main-main atau mau main nggak usah. Udah, coba produk ini. Lupakan bisnis. Gitu, Pak. Ya, coba ya. produknya, kalau bermanfaat kamu pakai saja, udah beli aja sama saya. Ya kan? Kalau enggak udah lupakan. Gitu, Pak. Berarti tadi dua minggu dapat 3 minggu. 3 minggu dapat motor 2. Lalu 2 bulan 2 bulan ya. 2 bulan dapat Mobilio pertama. Mobil pertama ya. Ya. Mobil pertama yang 190 juta itu. Iya, betul. Kemudian 3 bulan 3 bulan itu dapat Mobilio kedua dan Pajero pertama. dapat mobil lagi yang 150 juta, Betul. dapat lagi mobil yang 500 juta. Betul. Dan terus begitu ya. Saya posting di Facebook, semua orang kaget, Pak. Karena baru hitungan 3 bulan. Iya, betul. Karena kalau Mobilio maka masih santai aja kan, tapi pas Pajero keluar, waduh, ini luar biasa. Kayaknya bisnisnya beneran nih. Ya, saya pulang kampung heboh semua, Pak. Nah, itu makanya orang kalau udah lihat bukti, makanya ya kalau orang yang tidak percaya jangan fokus, atau orang yang tidak mau jangan fokus ke mereka dulu. Tinggalin dulu. Setelah ada bukti baru datang lagi. Ini loh hasilnya. Kalau enggak juga ya udah, berarti di kategorinya orang yang enggak. Ya, memang mungkin emang belum ada catatannya di sini ya. Di sini betul. Banyak usaha lain, ya udah cari Kan masih yang lain ya. Lain aja. Mungkin dia bidangnya yang lain, kita nggak tahu lah kan. Jadi buat teman-teman tipsnya tadi ya, jangan baper ya. Jangan baper gitu. Karena kan ya nggak mungkin kita suruh semua orang gabung sama bisnis kita. Iya, betul. Makanya jadi apa ya? Saya lihat orang kadang-kadang kan baperan itu yang membuat mereka jadi berhenti di tengah jalan. Ya kan? Karena yang nolak di lapangan itu bukan 1 orang 2 orang, Pak. Banyak nanti yang nolak. Banyak hal. Meskipun udah terbukti bagus. Iya. Karena namanya negatif itu kan tetap ada, Pak. Gitu. Bang Rio, harapannya yang mau berkembang di mana lagi nih? Sekarang ini Padang lagi kita ada tim saya namanya Umi Oriza sama Pak Ian Rizal. Itu dia lagi buat klinik tani pakai produk eco farming kan. Dia bikin klinik tani. Ya, itu luar biasa. Nah, PTBS datang dengan produk yang luar biasa yang bisa membantu petani dengan hasil panen lebih baik, lebih banyak, ya kan? Dan hasilnya lebih aman untuk dimakan gitu. Selama ini kan saya dapat input ya, teman-teman yang cerita petani itu sebenarnya bisnis yang termasuk kebutuhan semua orang. Gitu. Tapi petani itu yang paling nggak terlalu untung. Saat dia tanam, dia keluar modal, ngurusin, terakhir untungnya paling dikit. Gitu ya? Kan kasihan dong. Kasihan. Makanya dengan eco farming ya, betul. Dengan yang tagline-nya apa? Lahan subur, petani makmur. Betul. Ya, semoga ini bisa membantu para petani ya. Dan Bang Rio bersama tim ini bikin klinik
Klinik Eko Tani. Klinik Eko Tani. Wah, keren banget tuh. Mau di open kapan? Mungkin dalam waktu dekat ini, dalam sebulan 2 bulan ini ya. Gitu. Semoga jadi inspirasi juga ya buat mitra-mitra lain. Betul, betul. Supaya kita ya makin banyak lah kita membantu masyarakat kita ini. Ya. Terutama para petani nih sekarang ya. Iya. Luar biasa ya program PT BEST memilih produk eco farming ini sebagai dobrakan kedua nih setelah eco racing gitu. Iya. Kan awal-awal eco racing gitu. Betul. Sekarang eco farming. Ya. Itu saya lihat ya kecerdasan owner kita nih. Istilahnya apa ya, melihat celah-celah pasar yang potensial dan itu dari pengalaman, Pak. Owner kita jam terbangnya luar biasa gitu. Ya kita belajar dari orang yang udah pengalaman enak. Gitu. Itu lebih hasilnya lebih jelas, lebih maksimal kan. Gitu, Pak. Bang Rio, kalau organisasi atau jaringan bisnisnya nih yang udah berkembang berapa nih? Maksudnya berkembang itu berapa line? Berapa grup? Ada yang kalau dilihat dari tadi Pajero-nya sih berarti 8 ya, 8. 8 line yang 8 line. Berkembang ya. Berkembang. 8 line aja udah cukup sangat kaya ya. Ya, hasilnya mengejutkan, Pak. Padahal baru 8 loh. Iya. Ya kalau mitra-mitra baru kan kita cuma bilang kembangkan dua grup kan, 2 line aja. Betul. Sekarang 3 tahun Bang Rio bisa bangun 8 aja, sudah punya rumah 3 miliar. 3 miliar ya. Oh. Gimana kalau berkembang 10 line? Waduh. Atau 16 line? Itu luar biasa, Pak. Harapan saya begitu. Luxury-nya sebentar lagi. Ntar lagi tambahan. Luxury 3, 4 dan 5 itu kaki kuat saya yang menyusul. Yang sekarang lagi berkembang, Ya, 3, 4, 5. Ya. Sekarang nih Bang Rio, bagaimana pesan Bang Rio buat masyarakat umum dulu nih? Bagaimana mereka melihat bisnis MLM, terutama PT BEST ini, yang bisa Bang Rio sampaikan apa kira-kira? Ya buat teman-teman semua ya masyarakat umum bahwa informasi itu kita harus gali lebih banyak, harus ada pembanding ya, jangan ngejudge gitu, tapi kita nggak tahu dalamnya seperti apa, tapi semua jelek aja gitu. Ya mungkin karena stigma tadi, Pak. Ya sekarang ada yang mendobrak stigma itu, PT BEST kan mendobraknya. Ya cobalah dilihat, diterawang, diteliti perusahaan ini ya kan. Jangan langsung stigma negatif dulu. Negatif dulu gitu. Karena memang faktanya mengejutkan publik, Pak. Perusahaan ini mengejutkan publik yang selama ini orang melihat bisnis ini begitu negatif. Tapi faktanya owner kita reward nggak ada yang nggak dibayar kok. Semuanya. Semua dibayar, ya. Istilahnya faktor pendukungnya apa? Pertama produk dia buat sendiri, Pak. Itu mempengaruhi, Pak. Kenapa produk dibuat sendiri? Kedua, konsep memberinya yang luar biasa dari owner kita. Ya, saya pernah belajar di sekolah dulu. Ya, kita tahu lah prinsip ekonomi apa, Pak? Ambil untung sebesar-besarnya. Iya, modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi, betul nggak? Betul. Itu yang kita paham selama ini. Tapi ada seorang anak muda, Pak Haji Febrian, dia berbagi sebanyak mungkin, untung sedikit saja, tapi kali banyak, hasilnya banyak juga. Banyak juga. Kan? Ya. Tapi banyak orang yang terbantu. Karena dia lebih memilih dibagi lebih banyak. Lebih banyak, betul. Kenapa bisa dia membagi lebih banyak? Karena produknya, pertama, barang impor pengaruh nggak, Pak? Pengaruh dong. Produk ini produk dari lokal bahannya. Berarti owner kita bisa dia bagi lebih banyak, itu lebih baik. Ya kan? Tapi kalau produk dari luar, otomatis kan berpengaruh, Pak. Harganya, dan lain-lain begitu, Pak. Nah, itu yang saya lihat. Berbagi sebanyak mungkin, untung sedikit saja. Itu yang saya lihat dari owner kita. Ya. Karena niatnya tadi, Pak. Tujuannya adalah bagaimana orang-orang tidak lagi terjerat hutang dan riba. Kembali ke visi kan? Ke visi tadi. Karena kita punya visi yang benar-benar yang itu yang kita lakukan gitu. Iya. Karena visi kita begitu. Iya. Makanya kita pengennya ya berbagi yang banyak. Berbagi banyak, betul. Dan kita bisa belajar dari mana? Owner kita pernah pengalaman ya mungkin cerita tentang riba ya. Pernah mengalami riba dan
tersentak dalam hidupnya, dia bertekad untuk yuk kita jauh riba. Allah datangkan kemudahan. Ini yang tidak dilihat banyak pengusaha, Pak. Saya melihatnya anak muda, masih muda ya, tapi konsepnya brilian menurut saya. Gitu. Karena banyak selama ini leader multi level miskin, kaya, banyak uang, miskin lagi, Pak. Datang lagi yang baru, lama-lama trauma, Pak. Dan Pak Haji Febrian juga berpengalaman untuk itu ya. Artinya tahu teman-teman dia dulu yang main multi level begitu. Betul. Awalnya miskin, terus jadi kaya, miskin lagi kan kasihan ya. Kasihan, mulai lagi dari nol. Dan ternyata kalau mungkin kita mau belajar semuanya itu karena riba. Karena riba. Nah, itu yang tagline Go Berkah No Riba ini yang sangat kuat menurut saya. Jadi banyak saya banyak kenal leader multi level. Saya cerita riba dia tertawa. Saya lihat faktanya ujungnya endingnya berat. Gitu. Itu yang saya lihat. Gitu. Jadi dengan adanya Go Berkah No Riba ini ya, semoga masyarakat lebih terbuka. Betul. Ya, lebih bisa melihat lebih jauh lah. Ya. Jangan terpaku dengan stigma negatif yang udah ada karena dia belum tahu bahwa di sini berbeda. Berbeda. Betul. Sekarang nih yang terakhir nih Bang Rio. Terakhir ya. Yang terakhir pesan buat mitra-mitra PT BES yang sedang menjalankan bisnis ini. Apa Bang Rio? Ya pesan buat teman-teman semua, mitra-mitra PT BES, yakinlah dengan bisnis ini ya. Bagaimana cara meyakinkan dirinya dari kita semua? Kita lihat lagi tujuan kita ya. Saya kalau ditolak orang, saya ingat keluarga saya. Saya ingat waktu ibu saya minta uang, saya nggak mampu mau mengirimkan uang buat ibu saya. Ya, jadi kuatkan motivasi diri. Insya Allah semua kita bisa jalankan dengan mudah. Gitu. Kalau masalah yang lain itu teknis, Pak. Ya, makanya buat anak muda nih yang orang tuanya masih ada, ya. Pertama, waktu memulai jalankan eco racing ini, bisnis PTBS ini, izin ke orang tua, minta doa restunya. Saya awalnya begitu, Pak. Ya, alhamdulillah semua dimudahkan. Kalau yang lain teknis, Pak, itu teknis. Tinggal ya itu. Ditambah apalagi PTBS ini kan sudah bagus, legalitas sudah lengkap, ya, betul. Gitu ya. Penghargaan sudah oke, ya, bukti betul. Sudah banyak. Kalau tinggal dulu kan dikuatkan motivasi diri gitu. Itu yang bagi saya itu yang utama adalah motivasi diri. Ya, jadi kalau ditolak orang biasa aja, Pak. Ya kan? Tinggal ingat lagi orang tua kita. Itu bukan halangan. Kalau sedih ya ingat orang tua, lebih sedih lagi kalau kita nggak mampu kasih orang tua daripada ditolak orang, sedihnya itu biasa saja. Ya kan? Kalau misalnya lebih sedih lagi kalau anak mau sekolah nggak ada uang. Kalau ditolak orang ya biasa saja. Itu yang utama, Pak. Kalau yang lain teknis. Oke, Bang Rio, terima kasih hari ini sudah berbagi buat mitra-mitra juga buat ya masyarakat juga tentang bagaimana perjalanan sukses Bang Rio. Ya insya Allah nanti next time lah saya main ke rumah lah ya. Boleh. Boleh kan Bang Rio ya? Boleh, saya harapkan datang ke rumah saya. Iya, karena tiap hari rumahnya selalu ramai pengunjung kan. Selalu open ya, selalu open. Semoga next time saya bisa ke Bintaro. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Dan saya doakan semoga Luxury 345 cair. Amin. Ya. Terima kasih Bang Rio. Ya, kita berikan semangat buat teman-teman semuanya. PT BES Go Berkah No Riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.